Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Kurnia. Gue konten kreator membahas tentang info daily activity yang gue alami. Dan sekarang kali ini gue bakal bahas tentang kisi-kisi psikotes PTSin, dimana sekarang lagi banyak panggilan ke PTSin. Dan ada yang request ke gue, bang bikinin psikotes atau kisi-kisi dari PTSin. Nah karena itu kali ini gue bakal share ke teman-teman gimana sih psikotesnya dan apa aja sih yang bakal diteskan saat psikotesnya. Oke, tapi sebelumnya kalau kalian video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik like, share, komen, dan subscribe. Karena mungkin nanti kedepannya gue juga bakal nge-share kisi-kisi psikotes, interview, terus apa aja yang diMCO-kan ketika kalian tes perusahaan. Nah nanti juga kalian boleh banget buat follow Instagram gue. Kalau kalian mau nanya langsung seputar info rekrutmen, silahkan DM ke Instagram gue, yaitu di Kurnia Sani underscore. Oke, untuk psikotes PTSin ada beberapa hal yang akan dipsikoteskan. Gue nyari beberapa sumber, terus ada temen gue juga yang kebetulan alhamdulillah udah kerja di sana sebagai operator forklift mungkin sekarang, waktu gue lihat story Instagramnya. Dan ada pun hal yang akan dipsikoteskan ada 7 materi. Dan katanya waktu itu gue tanya sama temen gue, untuk psikotes antara PTSin dan PT Adfix itu kurang lebih sama, karena mungkin untuk HR itu satu departemen antara PT Aisin dan PT Adfix. Nah, untuk hal yang pertama yang diteskan di PT Aisin dalam bahasan psikotesnya adalah Army Alpha. Army Alpha ini nanti kalian akan listening, ada bakal dikasih soal, terus kalian akan mendengarkan soalnya juga. Jadi cukup kalian cuma dikasih jawaban doang dan memilih apa yang nanti pembicara katakan, dan kalian wajib melanjutkan atau harus mengisi sesuai dengan apa yang HRD-nya katakan. Semuanya kalian nanti bakal dikasih kayak nomor 1 itu ada bulatan-bulatan kosong, nanti semuanya HRD-nya bilang isi silakan X pada bulatan nomor pertama dan isi angka 3 pada bulatan yang ketiga. Nah kalian cukup mengisi sesuai dengan instruksi dari HR-nya atau dari listening ketika kalian mendengarkannya kayak gitu. Nah itu untuk yang pertama adalah Army Alpha. Nah untuk yang kedua adalah matematika dasar, di mana matematika dasar ini ada sekitar 50 soal campuran. Nah isinya itu bisa soal cerita, bisa deret angka, bisa padanan kata, bisa sinonim, ataupun bahkan antonim juga bakal bisa keluar aja ketika di soal cerita. Jadi buat teman-teman silahkan cari source lain untuk di bagian soal ceritanya. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah warteg test. Nah untuk warteg test ini biasanya kalian juga udah tahu ada 8 gambar yang mungkin hanya setitik atau bahkan hanya segaris doang, yang nantinya kita akan melanjutkan daripada gambar tersebut. Nah buat source-nya kalian bisa nyari di YouTube, dimana udah banyak sumber-sumber yang sekarang udah ngejelasin gimana cara nyolos di bagian warteg test kayak gitu. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat adalah TIO 5. Nah TIO 5 ini adalah cerminan, kalau gua bahasan pribadinya adalah cerminan dari jawaban sebelumnya atau dari soal sebelumnya. Nah di sini nanti kayak A, B itu A gambaran yang pertama, dan B adalah lawanan dari A dan ditambahkan dengan yang A-nya. Seperti yang pertama, A-nya itu kan garis miring ke atas, terus B-nya itu berlawanan ke bawah dan dijumlahkan dengan A-nya. Jadi A sama dengan B kayak gitu. Nah untuk nanti kita milih C baris sama D. Nah untuk D-nya itu kita pilih yang mana dari angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah berarti yang lebih cocok adalah yang 2. Jadi C jawabannya adalah yang nomor 2 kayak gitu untuk nomor TIO 5 nya. Terus untuk bahasan yang kelima adalah gambar orang ataupun gambar pohon. Nah untuk gambar orang ini banyak banget source-nya, dan untuk gambar pohon gue udah pernah bikin videonya di video sebelumnya. Kalian boleh cek di channel ini, karena alhamdulillah dengan gambar tersebut gue juga udah pernah lolos 2 kali psikotes gambar pohon. Untuk yang ada gambar pohonnya alhamdulillah gue lolos semua. Nah jadi yang diperhatikan adalah tentang akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, bunganya. Jadi wajib lengkap semua bagian-bagiannya. Jadi ketika kalian mau gambar sesuatu, ketika yang dipsikoteskan silahkan gambar sedetail mungkin. Itu. Terus nomor 6 adalah Kraplin. Kraplin adalah tes koran kalau bahasa kita dulunya waktu di sekolah. Banyak menjadikan Kraplin ini adalah momok bagi para job seeker ketika melakukan psikotes di sebuah perusahaan. Soalnya banyak banget bikin pusing ketika kita nggak bisa konsentrasi, karena emang tujuannya adalah melatih konsentrasi kita ketika kita bekerja. Nah jadi tips dari gue ketika kalian mau lolos psikotes di bagian Kraplin adalah membiasakan diri kita untuk
terus belajar mengisi Clearpin biar nanti terbiasa, dan ketika kalian akan diteskan di bagian Clearpin nanti kalian nggak terlalu pusing. Gue juga pernah bikin videonya, silahkan klik video tersebut. Oke, terus yang terakhir adalah WPT. WPT ini singkatan dari The Wonderlic Personal Test, dimana mungkin ini nanti akan ada beberapa soal kayak matematika dasarnya atau hitung-hitungan matematikanya, terus juga tentang padanan katanya, terus ada juga kosakatanya juga, ada tentang materi verbal dan non verbalnya. Nanti mungkin kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube untuk bahasan dari WPT di bagian psikotes sebuah perusahaan. Gitu, mungkin itu aja untuk 7 bahasan materi yang akan dipsikoteskan di PTASIN. Kalau kalian mau tanya langsung ke Instagram gue, silahkan DM Instagram gue mungkin, tapi gue maaf kalau slow respon karena gue nggak selalu buka Instagram gue. Kalian juga boleh klik subscribe channel gue atau share ke teman-teman biar bisa tahu tentang psikotes atau tahap-tahap apa aja sih yang akan diteskan di perusahaan. Terus juga nanti kedepannya gue juga bakal share ke teman-teman tentang kisi-kisi soal tes dan juga lokal terbaru yang terupdate yang bisa kalian apply secara online. Oke, mungkin itu aja. Gue akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.